Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Yang pertama, mengawali ibadah di sore hari ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal saleh. Di waktu yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali untuk bersama-sama melaksanakan satu dari rutinitas ibadah yang agung, ibadah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah menuntut ilmu. Ibadah menuntut ilmu. Satu dari keutamaan ibadah ini, masyaallah muslimin, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu dari wasilah kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sering kita dengar, yang sering kita baca, mungkin kita sudah hafal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mengadakan perjalanan, yang perjalanan itu memiliki satu tujuan, adalah yaltamisu fihi ilma, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang agama kita ini. Apa kata Nabi SAW terhadap orang-orang yang menyengaja mengadakan perjalanan, meniatkan diri untuk mengadakan perjalanan, yang perjalanan itu tidak lain untuk mendapatkan ilmu? Maka Nabi SAW mengatakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya apa? Dengannya dia keluar rumah, dia mengadakan perjalanan, Allah mudahkan baginya kelak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang mengatakan ya begini dan begitu kepada kita dengan kabar yang baik, kalau kita begini akan mendapatkan ini, biasanya kita tanpa pikir panjang akan
langsung yakin dan percaya, walaupun itu belum tentu benar. Akan tetapi jika yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kebenarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hawa nafsu beliau belaka. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah semata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jika yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi dan pasti kebenarannya. Oleh karena itu berbahagialah dan beruntunglah bagi teman-teman, bagi kita semua yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ilmu dengan mengadakan perjalanan. Mudah-mudahan sekalipun kita berangkatnya dari sini akan tetapi mudah-mudahan dari pagi kita sudah mengetahui kajian, jadwal kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah dari rumah kita. Masya Allah. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian juga keutamaan yang lain yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang dimudahkan olehnya untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Maka hadis yang sering saya baca dan ini sebagai penyemangat bagi kita teman-teman, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, bukan oleh seseorang individu tertentu, bukan, langsung Nabi mengatakan man yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ketahuilah teman-teman, jika seorang hamba telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun seantera dunia ini menghinakan dirinya, tidak akan berpengaruh. Tidak akan pengaruh. Karena dia telah mendapatkan keutamaan dari Rabb semesta alam ini. Mungkin ada orang yang enggak suka menyepelekan, menghinakan. Akan tetapi kalau seseorang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kebaikan, tidak ada yang bisa menyamainya. Siapa di antara orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yufaqihu fiddin. Cirinya, tandanya orang itu dimudahkan oleh Allah memahami ilmu agamanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk faham dengan agamanya. Emang hari ini banyak orang nggak paham dengan agamanya? Banyak Bang Muslim rahimahullah. Banyak orang-orang yang tidak faham dengan agamanya. Di antara kita banyak yang kita lihat agama itu seolah-olah hanya di hari-hari tertentu saja, di momen-momen tertentu saja. Kan ada orang-orang yang menganggap ini adalah perintah agama kalau cuma di hari Jumat saja. Kalau selain hari Jumat nggak ada agama gitu. Masuk masjid hanya di hari Jumat saja, walaupun ngantuk-ngantuk gitu. Taat kepada Allah dan Rasulnya hanya di hari Ramadan saja. Kan ada kalau udah masuk Ramadan taat, setelah Ramadan hilang lagi. Mereka belum paham dengan agama bahwa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati atau wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi karena kematian tidak ada yang tahu, maka selalu kita dalam keadaan muslim. Bisa saja mungkin kita meninggal di jalan, bisa saja kita meninggal di rumah sakit, bisa saja kita meninggal di rumah, dan seterusnya dimanapun. Maka jaga keislaman kita. Berarti Islam itu tidak ada hari, tidak ada waktu. Kapan saja, dimanapun saja, kita tetap muslim. Jadi jangan dipisah-pisah teman-teman, jangan dipisah. Kalau udah bekerja, udah nggak usah bicara agama lah, gitu katanya. Baik. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada hambanya, yufaqihu fiddin. Dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan atau untuk memahami ilmu agamanya. Dan untuk memahami ilmu agama itu kan tidak bimsalabim ya teman-teman. Ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, itu dalam keadaan jahil atau sudah berilmu? Ketika kita dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita, pada waktu itu kita masih dalam keadaan jahil atau sudah berilmu? Jahil, tidak mengerti apa-apa, ya. Maka menuntut ilmu atau memahami ilmu agama itu bukan instan, akan tetapi harus melalui wasilah, melalui perantara. Apa diantaranya perantara mendapatkan pemahaman terhadap ilmu agama? Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, jika ada orang atau seorang hamba, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dimudahkan, karena menuntut ilmu tidak mudah, apalagi bagi kondisi teman-teman. Tentunya saya merasakan setelah seharian berjuang ibadah, mencari nafkah, lelah, begitu ya Pak? Lelah, pengennya langsung cus ke rumah, terus istirahat, gitu kan? Karena besok akan dituntut berangkat kembali. Tapi memang salah satu dari anjuran syariat Islam adalah untuk selalu bersabar dalam ketaatan, ya. Adalah orang-orang yang bahagia, adalah orang-orang yang sukses, adalah awalnya pasti melalui perjuangan. Makanya gak ada orang yang sukses itu santai, bersantai-santai, tidak ada. Terlebih lagi kesuksesan itu bukan hanya di dunia ini, terlebih lagi di akhirat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mengkhabarkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Masya Allah, bahagianya orang-orang yang disebutkan atau dikhabarkan oleh Nabi SAW kelak akan di surga. Coba tanya atau baca, siapakah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Apakah mereka orang-orang yang bersantaria? Tidak. Begitu besar perjuangan mereka. Bahkan perjuangan mereka bukan hanya mengorbankan harta saja, akan tetapi mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Oleh itu kita pun dituntut olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin mendapatkan kebahagiaan harus melalui perjuangan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu kita yang kita berikan untuk Allah di sore hari ini, tenaga kita yang kita berikan kepada Allah di sore hari ini, dengan lelah kita paksakan diri untuk duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kelak
akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Karena di hari itu tidak ada lagi kaum muslimin para jamaah yang bisa diandalkan dari seorang hamba kecuali amalnya, kecuali amal solehnya. Maka pada waktu itu akan datang ya majelis ilmu. Saya dulu yang karena saya kalian ya berlelah diri, karena saya kalian mengorbankan untuk Allah dan Rasulnya, karena saya engkau menunda apa yang engkau inginkan mungkin di dunia waktu itu. Maka pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya majelis ilmu, saya Al-Qur'an, saya sedekah, saya menjadikan penolong bagi kalian di hari di mana tidak ada hari kita saling menolong. Kita sering membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Raja hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita tentang hari pembalasan itu seperti apa? Bagaimana keadaan bagaimana keadaan hari pembalasan waktu itu nanti? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian tentang hari pembalasan itu? Kemudian tahukah kalian tentang hari pembalasan itu? Allah sebutkan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nih, Allah menyatakan hari itu, hari pembalasan itu adalah di mana hari satu dengan yang lain tidak bisa saling menolong. Tidak saling menolong. Orang yang paling dekat dengan kita, kalau kita kesusahan di dunia ini, yang paling pertama kita minta tolong siapa? Orang tua kan? Kalau kita kesusahan pada hari ini, minta tolong sama orang tua, minta tolong sama keluarga istri, minta tolong sama adik atau kakak. Yang paling terdekat saja di dunia ini, di akhirat tidak akan bisa saling tolong menolong. Fa idza ja'atis shakhah, ketika datang waktu ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu ayah lari dari ibu, anak lari dari orang tua, saudara lari dari saudaranya, masing-masing tidak akan saling bisa tolong menolong. Maka yang bisa menolong pada hari itu adalah amal soleh kita pada jamaah sekalian. Oleh karena itu sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk bagian orang-orang yang kelak di hari di mana tidak ada hari setelah itu, hari yaumul qiyamah, akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah. Tema di sore hari ini adalah tema kita mengetahui fase kehidupan kita, fase penciptaan kehidupan kita, yang secara global atau secara singkat adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan 3 fase: lemah, kuat, lemah. Allah ciptakan kita dari suasana atau dari keadaan lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala kelemahkan kembali. Di antara tujuan mempelajari ini para jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama, kita memahami atau mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengan mengetahui ini, kita mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada berdaya, makhluk yang seharusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang seharusnya tidak memiliki kesombongan.
tidak memiliki kesombongan. Dengan kita mempelajari tema di sore hari ini, apa yang perlu disombongkan kalau toh kita ternyata sebagaimana yang insyaallah akan kita jelaskan. Fase penciptaan kita pada zaman sekarang rahimakumullah itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian sesudah keadaan lemah menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian setelah kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Nih, surat yang sering kita baca. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya, kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat yang mula ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perpindahan manusia dari fase ke fase penciptaannya, dari satu keadaan ke dalam keadaan seterusnya, di mana asal manusia pada zaman sekalian rahimakumullah itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Enggak Ustaz, kan saya dilahirkan dari rahim ibu, enggak dari tanah. Bapak kita Adam alaihissalam kan dari tanah, ya, dari tanah. Ya tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Adam alaihissalam bersetelah ibunda Siti Hawa. Dari mereka lalu keluarlah proses selanjutnya itu dari nutfah. Nutfah itu apa Pak? Setetes air mani yang hina, ya. Kemudian nisara singkat menjadi segumpal darah, alaqah. Kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian menjadi tulang-tulang, lalu dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan ruh padanya, lalu kemudian dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, tanpa daya dan kekuatan. Maka fase lemah yang pertama adalah ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah yang berkumpul dengan ovum, ya. Kemudian dijadikan segumpal darah, kemudian dijadikan mudghah, dijadikan segumpal daging, kemudian dijadikan tulang belulang, dan kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian menjadi berbentuk
dan kemudian di akhirnya kita dilahirkan di dunia ini, di mana proses penciptaan kita di rahim ibunda itu kurang lebih selama berapa bulan? 9 bulan, 10 hari kurang lebih ya, 9 bulan 10 hari. Maka sebenarnya 9 bulan itu ada tahapan-tahapan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mah yang penting udah keluar gitu ya. Yang penting melihat anak kita sudah lahir. Jarang kita merenungkan usia awal sampai dengan dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jarang kita ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu itu berawal, saya ulang, dari nutfah yang bercampur dengan ovum. Ya, dari nutfah yang bercampur dengan ovum, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, lalu menjadi mudghah segumpal daging, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 5. Ini kita sedang merenung pada jam sekarang. Ternyata kita ya yang sudah mulai keriput ini ya. Apa masih keker, Pak? Oh, mudah-mudahan keker ya. Saya kalau dipegang sama anak-anak tahfidz saya, Ustadz kok udah keriput? Memang saya udah tua. Kadang dicandain ya. Di ayat 5 surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di rahim seorang ibu. Kalau di surat Rum ayat 54 tadi secara global ya, lemah, terus kuat, terus lemah kembali. Maka lemah yang pertama adalah ketika di rahim ibu, dan disebutkan di rahim ibu itu penciptaan kita disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah. Tuh, dari min turab, khalaqakum min turab, tsumma min nutfatin, tsumma min alaqatin, tsumma min mudghatin. Kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian dari rahim ibu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampai pada dewasa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan, ada pula di antara kalian dipanjangkan umurnya sampai pikun, sampai dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dulu telah diketahuinya. Dan kalian di bumi ini kering, dan kalian lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan sembuh dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Dari ayat ini para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tahapan manusia, tahapan penciptaan kita manusia di dalam rahim ibunda kita. Ya. Dari apa tadi? Nutfah. Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Nah, Masya Allah ya. Dengan perincian sebagai berikut para jamaah sekalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina yang menyatu dengan ovum. Ini disebutkan di surat As-Sajdah ayat 8. Nanti Bapak bisa, teman-teman bisa buka ya. Tsumma ja'ala, kemudian dia menjadikan naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian dia Allah menjadikan keturunan dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian setelah 40 hari dihitung dari bercampurnya mani dengan ovum, 40 hari Allah Subhanahu wa taala jadikan proses itu menjadi segumpal darah. Masya Allah, berarti 40 hari pertama, berarti berapa pekan Pak? Hah? Bagi 7, 6 ya, kurang lebih 6 pekan. Itu proses dari air mani bertemu dengan ovum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala segumpal darah. Yang mungkin proses waktu itu proses apa? Sering ke dokter ya kan, mengantar istri kan, cek bagaimana perkembangannya. Di surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian dari 40 hari dari segumpal darah itu sampai dengan 40 hari kemudian, berarti hari keberapa? 80, ya kan? Itu adalah proses fase nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal daging. Ya. Oh maaf, tadi udah alaqah ya. Dari alaqah ke mudghah, segumpal daging. Kan dari 1 sampai 40 proses menjadi alaqah. Kemudian dari 40 kedua ke 40 ketiga, artinya apa? 80 hari itu proses mudghah. 80 hari. Kemudian nah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Hajj ayat 5 yang tadi disebutkan, tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna juga. Nah, keempat, dari 80 sampai ke 120 ya. Saya ulang. Berarti dari 1 sampai 40 apa? Penciptaan menjadi segumpal darah ya. 40 yang pertama, kemudian sampai 80 alaqah, betul ya, atau mudghah ya? Nutfah, kemudian ya maaf, jadi dari yang pertama nutfah itu selama 40 hari ini percampuran ovum dengan mani ya, itu nutfah. Kemudian dari 40 pertama sampai ke 80 itu proses menjadi alaqah, ya kan? Dan kemudian dari 80 ke 120 menjadi mudghah. Mudghah yang pada fase ini di hari ke 120 Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Jadi 120 berarti berapa bulan? Sekitar 4 bulan. Itu 120 hari itu dihitung betul-betul dari tanggal 1 dari pertemuan ovum dan mani. Tidak akan kurang. Tidak akan kurang. Itulah keakuratan penciptaan kita.
Nggak ada yang tertinggal kurang sehari baru 119, nggak ada. 120. Nah di saat itulah para jamaah sekalian rahimakumullah ditetapkan 4 hal. Ditetapkan 4 kalimat, ditetapkan 4 ketentuan. Apa saja? Mengenai rizkinya, mengenai ajalnya, mengenai amalnya baik atau buruk. Yang terakhir mengenai keadaan dirinya nanti di akhirat, sengsara atau bahagia. Jadi telah ditentukan nasib kita, ya, tidak ditentukan nasib kita ketika kita ditiupkan ruh di hari ke-120, dan ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan keadaan dia nanti di akhirat bahagia atau sengsara. Ya, yang pertama ditetapkan rizkinya. Nah, rizki, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melapapun di bumi ini melainkan Allah telah memberikan bagian rizkinya. Di surat Hud ayat 6. Di surat apa? Hud ayat 6. Jadi kita semua rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah Ustaz, kalau begitu nggak usah kerja. Begitu ya? Hah? Kalau udah ditentuin nggak usah kerja. Nah ini kan biasanya ada yang demikian ya. Buat apa kita melakukan usaha kalau rizki kita sudah ditentukan? Maka perkataan ini menyimpang. Justru yang seharus kita lakukan adalah tetap melakukan apa? Usaha. Contoh, kalau kita lapar, ya udah, kalau nanti ada makanan lewat juga akan lewat kan? Kalau ada makanan datang juga akan datang, begitu. Apa yang kita lakukan ketika kita lapar? Ya jalan ke kantin lah. Ya kan? Demikianlah keadaan kita sebenarnya. Dan memang ketika kita ke kantin, kita makan apa, A, B, C, itu juga udah takdir. Ya. Tapi harus ada usaha, gitu maksudnya. Maka rizki dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberhentikan kecuali memang sudah waktunya. Atau ajal kita tidak akan datang kecuali rizki kita sudah selesai. Iya. Selesai rizki kita. Makanya masalah rizki tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, tidak akan salah apa? Salah sasaran. Tidak akan salah sasaran, gitu kan. Makanya kalau kita misalkan punya usaha, bisnis misalkan ya, apa? Dagang lah. Hari itu nggak laku, atau laku sedikit, atau laku sebagian. Satu, kita udah usaha, yang kedua tawakal bahwa itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sih pengennya apa? Banyak ya. Ya kan? Tapi kalau memang rahasianya Allah nih, kan ajal akan datang kalau rizki sudah habis. Maka apakah kita mau cepat-cepat meninggal? Kalau rizkinya pengen diperbanyak, brek 5 hari selesai gitu ya. Allah yang ngatur. Dan kadang Allah juga memberikan sesuatu kepada kita bukan yang kita inginkan, semua yang kita inginkan. Nah, kita inginkan banyak banget ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yang lebih mengetahui kebutuhan kita siapa? Allah. Coba kalau kita mintakan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, bahkan kalau lebih dari Z saya akan minta gitu ya. Tapi yang dikabulkan mana? Cuma Z sama A gitu.
sama, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Coba deh renungkan, ketika kita belum menikah dulu, kita menggebu pengen dapat duit banyak, tapi kok nggak bisa-bisa. Kenapa? Ya karena bapak kita dulu waktu masih bujang itu belum seperti sekarang gitu loh, maksudnya teman-teman. Ya kan? Allah Maha tahu lah, bujang intinya warteg aja bisa kok. Begitu ya? Nggak mikirin beras di rumah, nggak mikirin apa anak sekolah, SPP, masuk sekolah, belum. Tapi coba, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikah, Allah tambah rezeki kita. Ya namanya rezeki bukan berarti harus uang, teman-teman. Banyak. Nah, oleh karena itu tenang, kalau memang rezeki kita masih sebatas itu. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, rezeki itu memang sudah bagian yang telah ditentukan oleh Allah, bukan merupakan pertanda mulia atau tidaknya. Nih, garis bawahi para jamaah sekalian. Jadi seseorang ketika diberikan rezeki lebih banyak dibanding satu yang lain, itu bukan tanda dia dimuliakan, bukan. Karena rezeki itu memang udah bagian-bagian yang Allah memang sediakan. Paham, Pak? Jadi misalkan kalau kita, ya Allah, saya kok hidupnya begini, berarti saya dihinakan. Lah. Kemudian melihat teman-teman kita yang glamor hidupnya dengan kemewahan, nyari duit udah kayak apa? Kalau kita banting tulang gitu ya, tulang dibanting ya, kepala jadi kaki, kaki jadi, itu kan ibarat gitu, saking capeknya, saking lelahnya. Dia mah cuma tanda tangan saja sudah langsung cair gitu ya. Ya makanya telapak tangannya halus biasanya. Pas salaman halus, sering pegang pulpen terus dia mah. Kalau kita mah kasar ya, pegang ini, pegang itu, pegang ini. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai lebih tentang rizki bagi seseorang, bukan merupakan pertanda itu kemuliaan. Justru kita harus meyakini atau memahami bahwa rizki itu adalah titipan. Ibarat kalau si A diberikan lebih banyak daripada kita, berarti dia dititipin oleh Allah sebanyak itu. Kalau Allah memberikan kita sekian, berarti Allah sedang menitipkan rizki kita kepada kita sekian. Toh semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil para jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau melihat orang bisnisnya melejit ya ke atas, kita kok biasa aja gitu ya. Isbir, sabar. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu kepada kita tuh sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau kita ketemu dengan mereka, senyumnya kan orang yang. Tapi tahu nggak, ketika dia pulang, bapak bisa tidur, dia belum. Kenapa? Mikirin gaji karyawannya, ini keuntungannya kurang hari ini begini, itu customer itu begini, itu begitu. Mereka nggak bisa tidur. Makanya Nabi SAW bersabda, al jaza min jinzil amal. Balasan seseorang itu ya sebagaimana apa kerjaannya. Yakin orang yang gajinya tinggi itu pasti kerjanya pasti lebih, bener nggak? Bener nggak? Saya pernah sama orang, enggak Ustadz, enggak juga, pasti. Kadang-kala nih teman-teman, saya lagi jalan-jalan dulu ya, hari Ahad tuh, Afan Ustadz, saya harus kembali ke kantor. Hari Minggu kantor. Karena apa? Dipanggil sama bos. Kenapa? Ya iya, dia punya tanggung jawab gede. Ahad berangkat, coba kita lagi main bola, main volley, main sama anak istri, dia adil. Allah itu para jamaah sekalian. Jadi tenang saja kalau memang ada orang ini pusing mereka sebenarnya. Dunia, iya pasti kalau dunia itu nih, orang yang menggebu mencari dunia tidak keluar dari satu, lelah.
2 stres. Enggak juga Ustaz, bohong. Cek coba yang bisnisnya bagus. Ada aja teman-teman. Mungkin kita diberikan rezeki itu kita belum mampu kayak dia itu. Allah kasih kita sesuai dengan kemampuan kita pada hari ini. Nikmatin. Wong orang tidak akan tanya motor kita harga berapa. Ada yang tanya? Orang tidak tanya di rumah kita ada kulkas berapa, harga berapa, merek apa, beli di mana, diskon atau enggak. Lah. Apa yang kita miliki syukuri. Begitu ya. Lah iya. Datang ke rumah teman, mobil 2, motor 3, yang gede-gede, yang kecil-kecil 3, yang butut-butut 2, banyak banget. Kayaknya seneng. Tapi kalau udah jadwalnya bayar pajak, kemudian bunyi kretek-kretek, bunyi itu. Ayo, bagaimana? Allahu adil, Allah adil. Makanya penentuan rizki gak akan salah. Makanya ngapain kita iri sama orang masalah rizki? Karena Allah udah nentuin dan itu konsekuensinya pasti ada. Wallahi itu catatan itu berjamaah sekalian. Ya memang kalau masalah rizki, masalah ini harus kita selalu mendengarkan tazkiyatun nufus para jamaah sekalian. Ya siapapun iri ada pastilah, ya bener nggak? Tetangganya beli kulkas baru, enggak lah. Tetangganya sering ini paket, bentar lagi paket. Ya Rabbana beli terus. Kita kapan belinya gitu ya. paket. Ya mungkin karena dia butuh. Biarin aja. Enggak usah di kita bermasalahin. Rizki yang pertama berjamaah sekalian. Ingatlah, seseorang diberikan rizki sesuai dengan kadarnya. Qul, kata Allah, inna rabbi yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Katakanlah, Tuhanku Allah yang telah membukakan atau memberikan rizki bagi seseorang sekedarnya berapa, wa yaqdir. Begitu juga Allah juga yang membatasi rizki seseorang juga bagi yang dikehendakinya. Jadi kalau ini dikasih 5, dikasih 1, memang Allah yang menentukan per jam sekian. Rezeki itu kan sekali lagi bukan hanya uang ya, sehat, anak, ya, kemudahan, rezeki, kemudahan dalam urusan, rezeki semua. Makanya kita tidak boleh, misalkan ada teman-teman, maaf ya, ada teman-teman yang belum dikaruniai anak misalkan ya, ada kan? Ada teman-teman yang udah sekian tahun bernikah, kemudian belum dikasih karunia anak, atau baru dikasih 1, atau dikasih 2. Ada yang 13, ada yang 15 anaknya, istrinya 4, enggak, 1 dari 1 loh, ya. Terus kemudian apa ya bahasanya, ngecengin lah gitu ya. Kalau lagi kondangan berdua gitu kan, mungkin kalimatnya nggak nyinggung, sekilas nggak nyinggung, awet banget berduaan tuh, berarti nyinggung dia. Ya, itu aja yang baru nikah 4 tahun udah 5 anak, kamu udah 20 tahun lah. Ini masa rezeki. Ingat, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Semua itu udah menentukan Allah. Makanya misalkan ini, ada yang bertanya, putranya berapa Ustadz? Baru 1. Kok 1? Biasanya kan kalau Ustadz banyak gitu. Gitu ya. Terus saya bilang gini, Bapak punya rumah enggak? Punya. Berapa? 1. Kenapa enggak 10? 10 rumah gitu. Ya Ustadz, kan Allah yang ngasih. Lah itu jawaban antum, kenapa harus dijawab? Gitu. Gitu ya. Itu kalau mau jawab. Karena masalah-masalah ini enggak boleh dipermasalahin pada jam sekalian.
menghargai hati orang lain itu kan ya, kasihan juga ketika ini. Coba Nabi SAW punya istri berapa? Sekitar 13 lah ya. Yang punya anak berapa? Yang punya anak dari Nabi berapa? Istri yang berapa? Berapa istri? Hah? 1, 2, 3, 4 apa 13-13-nya melahirkan? Cuma 2 para jamaah sekalian. Istri Nabi SAW dari 13 itu yang melahirkan putra putri dari Nabi SAW 2 istri. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang dinikahi dalam keadaan gadis ya, semuanya kan janda. Selain ibunda Aisyah melahirkan tidak? Putra putri Nabi hampir semua berasal dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Berapa putra putri Nabi? Berapa Pak? Putra dan putri Nabi berapa? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau istrinya 13 berarti anaknya bisa 40-an Ustaz. Putra putri Nabi hanya 7. Hanya 7. 6 dari ibunda Khadijah, 1 dari namanya Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah, seorang budak dari Mesir yang namanya Ibrahim. 1 putra dari Maria Al-Qibtiyah itu namanya Ibrahim, yang meninggal pada usia 18 bulan. Dan memang hampir semua putra Nabi itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan masih kecil. Kenapa? Ada hikmahnya, bahwa kenabian Nabi tidak ada warisannya. Nanti kalau ada putra Nabi yang tiket Nabi meninggal masih ada, nanti ada yang menganggap kenabian kerasulan Nabi jatuh kepada makanya semua putra-putra Nabi, Ibrahim, Abdullah, Qasim, semua meninggal. Ya, Abdullah, Qasim dan Ibrahim itu meninggal dalam keadaan yang hidup malah yang cewek-cewek. Siapa saja? Urqayah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Zainab. Ya, rizkinya Allah kasih 7, bayangin. Dengan istri 13. Jadi untuk masalah rizki pada zaman sekarang tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah Ta'ala. Ini baru alam rahim loh teman-teman pembahasannya, ya kan? Belum nanti yang pertama yang kedua. Intinya para jamaah sekalian, di alam rahim ini ditentukan rizki, ditentukan ajalnya kapan. Di surat Luqman ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kapan dan di mana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu telah ditentukan. Dan ajal sebanding dengan rizki. Kalau rizki belum habis gak akan mungkin meninggal. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang amalnya baik atau buruk, dan keempatnya adalah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala secara singkat melahirkan kita, ya, mengeluarkan kita dari rahim ibunda kita, kemudian di muka bumi ini. Dan di muka bumi ini kita pun di waktu kecil kita masih dalam keadaan lemah, yang pada akhirnya sampai beranjak dewasa kita menjadi kuat sebagaimana bapak-bapak semuanya, teman-teman semuanya kuat, bisa mencari nafkah, bisa olahraga, yang pada akhirnya sebagaimana disebutkan di surat Rum ayat 54 ini, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian pada akhirnya, saya singkatnya Pak Jamin, yang pada akhirnya kita pun setelahnya akan dilemahkan oleh Allah, menjadi lemah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditandai dengan syaibah. Apa syaibah? Uban. Jadi kalau kita diberikan uban, itu tanda-tanda bahwa kita sudah mulai dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa juga mengalami kepikunan. Dulu tidak tahu, pas waktu dilahirkan menjadi tidak tahu lagi. Ditanya udah makan? Belum, sebenarnya baru aja makan.
Ditanya udah sholat, udah, sebenarnya belum sholat. Maaf, buang air waktu bayi kerasa nggak? Bu, saya pipis, enggak kan? Pipis saja. Begitu juga ketika dalam keadaan pikun, begitu juga ketika dalam keadaan pikun, buang air kecil mau besar itu nggak ngomong. Kembali pada jamaah sekalian. Maka dengan ini ibrah bagi kita pada jamaah sekalian, apa yang kita banggakan dan apa yang kita sombongkan kalau keadaan kita itu sama seperti ini. Ya. Toh kalau kita memiliki maaf jabatan di sini atau dimanapun, itu hanya sebentar. Sebentar, tidak lama. Kalau toh kita punya harta, yakin barangkali harta yang kita miliki pun tidak sepenuhnya hak atau rizki kita. Buktinya apa? Banyak orang yang punya duit banyak, beli sesuatu belum dipakai udah meninggal. Bikin bangunan rumah sampai tingkat 9 misal kalau ada di sini. Baru jadi Allah ambil nyawanya. Berarti rizkinya bukan? Bukan. Rizkinya siapa? Ahli waris. Ya, ahli waris. Maka sekali lagi pada jamaah sekalian dengan ya, secara singkat demikian melihat, mengenal fasa kehidupan kita ternyata lemah, diberikan kekuatan juga sebenarnya hanya sebentar. Kita hidup di dunia ini, kata Nabi, usia umatku baina sittina ila sab'in atau kama qala, usia umat saya itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau kita sudah 40 berarti ke 70 berapa, Pak? 30 itu sebentar. Makanya saya kalau lihat tayangan, ada itu ya, tayangan yang dulu gitu ya, Bapak ada teringat dulu ya, kangen dulu ya, rumah yang sederhana gitu. Terus teman-teman apa main, Masya Allah. Berarti 40-50 tahun yang lalu, 30 tahun 40 tahun yang lalu kita kecilnya bagaimana? Gak terasa kan? Sekarang sudah 40, 45, 50. Nah kalau ke 70, kalau belum berarti sebentar. Ketika masuk ke liang lahat, ke alam kubur, ingat para jamaah sekalian, di alam barzah lebih lama dibanding dengan alam dunia. Saudara-saudara kita yang meninggal di tahun 1800-an sampai hari ini masih di alam kubur. Masih, Pak? Masih. Menunggu kapan? Hari kiamat. Menunggu hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lama di sana. Sedangkan di sana satu disebutkan, kuburan di tanah di alam barzah itu menakutkan, alam menakutkan. Kemudian yang kedua, gelap gulita. Kita masih listrik 2 jam saja udah panas, mengeluh. Kalau nggak sabar nih mulut mau usia nih, bla 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 gitu. 2 jam saja. Ini bertahun-tahun bahkan ribuan tahun, gelap gulita. Yang ketiga, di sana ada penghimpitan. Disebutkan penghimpitan di alam kubur. Itu siapa yang mengalami? Semua yang mengalami. Bahkan orang-orang yang soleh pun mengalami. Bahkan anak kecil, bayi yang lahir pun, yang meninggal pun akan mengalami penghimpitan. Kemudian di sana ada nikmat, ada azab. Nikmat bagi orang-orang yang memiliki amal soleh selama di dunia, yang ikhlas. Karena yang bermanfaat amalan ikhlas doang, bukan amalan semua amalan. Amalan banyak, ikhlas berapa? Cuma satu, itu dia yang menemani satu. Begitu juga ada azab. Bagaimana kalau azab 1000, 2000, 3000 tahun? Falizubillah. Wallahu a'lam bissawab. Maka dengan demikian, dengan singkat ya para jemaah sekalian, apa yang kita sampaikan ini menjadikan kita introspeksi bagi kita itu adalah makhluk lemah di dunia ini.
yang seharusnya taat kepada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan. Jika ada yang salah, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari kebodohan saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mungkin Bapak, teman-teman. Monggo Pak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya Pak Ustadz untuk mengenai untuk di alam barjah ya Pak Ustadz. Adakah amalan untuk kita agar terhindar dari azab kubur atau di alam barjah? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus, dan ini adalah salah satu dari tujuan kita untuk terhindar dari azab kubur atau fitnah kubur. Yang pertama, para ulama menjelaskan untuk menghindari atau tidak terhindar dari azab kubur adalah sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan atau contohkan, banyak berdoa, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sebagaimana kita baca di akhir sholat sebelum salam. Bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab kubur. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana Ustaz? Pakai bahasa Indonesia. Di doa-doa, ya Allah ampuni dosaku dan selamatkan kami dari azab kubur. Ya. Dari azab kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari dari hal yang menyebabkan di azab kubur. Karena azab kubur itu ada sebabnya, para jemaah sekalian. Yang pertama disebutkan dalam hadis, orang yang berbuat namimah. Apa namimah? Nadoba, adu domba. Jadi adu domba, bukan domba diadu ya. Adu domba. Menyampaikan perkataan kepada seorang lain untuk merusak hubungan. Namanya adu domba. Bapak katanya dikata jelek loh sama dia. Ke dia ngomong lagi, bapak kata jelek kata dia. Biar hubungan tidak baik, itu namanya adu domba. Ini banyak nih kayak gini. Ini namanya punya muka dua. Kalau ngobrol sama dia kayak ngedukung, ya. Balik ke sini dukung dia. Bahkan menjelek-jelekin. Ini nih sebabnya. Ngeri kan? Jangan, hindari. Yang kedua disebutkan dalam hadis itu, orang yang tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Jadi maaf teman-teman, buang air kecil itu hati-hati dari percikan-percikan kencingnya itu. Kalau kita tidak hati-hati bahkan menyengaja, ini menjadi sebab. Nah, dua ini disebutkan oleh Nabi ketika Nabi SAW bersama para sahabat lewat dua kuburan. Kemudian Nabi singgah dan kemudian menancapkan pelepah kurma. Dan kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, tahu nggak dua orang ini lagi disiksa? Sebabnya apa? Oh gini ya Rasul, karena begini. Bukan. Ini karena ngadu domba dulu, ini karena tidak hati-hati ketika buang air. Jadi hati-hati kalau bisa, bagaimana kita tidak terpecik celana kita dan seterusnya. Ya, ada yang mengatakan tidak ditutup. Kalau ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan tidak ditutup ketika buang hajat, dibuka baik, dibuka aja gitu ya. Tutup. Gitu kan?
Kemudian ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam. Nah, ini kan kita nggak ada ya. Nah, juga dusta, bohong, itu juga bagian dari sebab diazab kubur. Kemudian pemakan riba, ayo kita harus hati-hati. Kemudian mayit yang ditangisi keluarganya jika mayit disebut tidak melarang sebelumnya. Jadi memang kita tidak boleh melakukan niyahah. Dalam hadis disebutkan jangan berbuat niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Kalau mayit tidak kecuali mayit itu sudah melarang. Kalau mayit sudah melarang, maka walaupun orang-orang pada meratap, mayit tidak akan diazab. Tapi kalau tidak diwasiati sebelumnya, jangan ratapi saya. Kalau memang, dan hal-hal yang lain. Kemudian hal-hal yang bisa menyelamatkan dari fitnah atau azab kubur adalah dengan melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi melakukan kebaikan ini, dan wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak. Ya. Karena kalau kita sebutkan peristiwa-peristiwa ketika di alam kubur, mungkin Bapak nggak bilang lagi, selamat jalan temanku, ya, engkau telah mendapatkan tempat yang sejuk di sana. Emang benar? Dengan dia agak pernah sholat, gak benar, Pak? Saum enggak, ini enggak, sering maki-maki agama. Di alam kubur itu ada kesesaran, karena alam kubur alam pertama sebelum ke akhirat, dan lebih lama. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan di sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.